Ramadana untuk mempresentasikan pemaparan Ibu. Kami persilahkan Ibu Dr. Rosa Madana. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dwi atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga atas undangan yang sudah disampaikan kepada saya ya atas nama seluruh warga Sivitas Akademika Universitas Negeri Medan. Kami sangat mengapresiasi atas undangan ini. Ya, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Dharma Persada Jakarta, ya, yang terima kasih yang telah menyambut kami dalam webinar ini, Pak. Ya, yang terhormat juga Bapak Dekan Fakultas Sastra Universitas Dharma Persada, Bapak Ketua Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, dan teristimewa Prof. Albertin yang saat ini menjadi narasumber, dan seluruh Sivitas Akademika yang ada di Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Nah, baiklah, sudah hampir perkenalannya itu yang disampaikan oleh Mbak Wi tadi sebagai moderator ya cukup banyak ya, namun sebenarnya saya masih belum ada apa-apanya gitu ya Mbak, masih belajar juga ya. Nah, walaupun tadi disampaikan menjadi seorang antropolog terkenal ya, saya rasa itu diaminkan saja. Baik, terima kasih, dan kepada seluruh partisipan yang hadir pada hari ini saya ucapkan selamat datang. Baiklah, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita masih berada di kondisi yang belum aman pada saat ini ya, walaupun di beberapa daerah sudah diberlakukan new normal ya sejak 8 Juni 2020 ya, dan aktivitas kampus yang memang sejak kemarin itu sudah mulai beraktivitas walaupun masih tetap menjaga protokol kesehatan. Baiklah, terima kasih dari atas undangan yang disampaikan. Saya membawakan tema sama dengan Prof. Albertin, yaitu tentang peran perempuan di tengah pandemi COVID-19 yang akan dilihat dalam strategi budaya. Baik, next. Nah, berbicara tentang perempuan, memang ini menjadi sebuah sejarah panjang ya, baik itu di Indonesia secara khusus maupun di dunia. Peran-peran perempuan itu memang diawali dari bagaimana perempuan itu dari dulunya dalam sejarah mengalami banyak ketertindasan ya, bagaimana seperti yang dijelaskan tadi Prof. Albertin, bagaimana perempuan di Iran, perempuan di Timur Tengah ya, termasuk perempuan di Indonesia itu mengalami yang namanya subordinasi. Kalau dalam istilah saya sebut dengan istilah subaltern. Ya, ini sebuah teori atau konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci ya, yang ada di teori-teori post kolonial seperti itu. Kemudian diturunkan pemikirannya ke Gayatri Spivak ya, seorang ahli dalam bidang sastra dan lebih konsen menangani bidang budaya juga bagi etnis yang ada di India seperti itu. Nah, sejarah panjang ya bergelombang, baik dari gelombang pertama ya bagaimana perempuan menuntut kesetaraan, lalu gelombang kedua, dan akhirnya sampai pada gelombang ketiga saat ini, di mana perempuan itu selalu menuntut hak-hak keadilan ya, yang kita lihat. Nah, di dunia barat ya saat ini sudah mulai nampak terlihat dengan jelas bagaimana mereka terlepas dari sebuah budaya yang disebut dengan budaya patriarki. Budaya patriarki itu sesungguhnya adalah budaya yang awalnya lahir dari Eropa. Namun sejak awal bagaimana penjajah masuk ke bumi Nusantara, maka ini seolah-olah diadopsi
sehingga budaya patriarki menjadi sebuah budaya yang melekat di Indonesia. Sesungguhnya ini bukan budaya asli orang Indonesia. Tapi kenyataannya dapat kita lihat bahwa di Indonesia sendiri budaya patriarki justru sangat melekat, sehingga berbagai etnis yang terbungkus dengan adat istiadat dan agama ini banyak mengakibatkan ketertindasan bagi kaum perempuan itu sendiri. Ini yang harus dipahami. Sehingga perjuangan kaum feminisme di Indonesia ini banyak mengalami tantangan dan banyak mengalami cibiran dan ketidaksukaan. Justru memang benar yang dikatakan oleh Prof. Albertin tadi, tantangan terberat perempuan khususnya di Indonesia untuk menyelaraskan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan itu justru datang dari perempuan itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi pengantar bagaimana ternyata perjuangan-perjuangan kaum perempuan baik itu di ranah domestik maupun di ranah publik ini masih sampai saat ini kita rasakan perlu sesuatu hal yang menguatkan bagi kaum perempuan itu. Nah, bagaimana status dan peran dalam kehidupan sosial budaya perempuan di Indonesia itu beragam. Kita banyak mengenal budaya mulai dari etnis Aceh sampai ke etnis yang ada di Papua, suku-suku yang ada suku-suku terdalam misalnya. Nah, bagaimana status dan peran perempuan dalam kehidupan sosial budaya itu memang sangat unik, ya. Sangat menarik untuk selalu dibahas. Bahkan di berbagai etnis yang ada itu perempuan memang terus mendapatkan tekanan dan subaltern, dan bahkan budaya memperkeruh nasib perempuan dengan bagaimana perempuan itu di usianya yang masih muda pun sudah menikah. Karena apa? Karena budaya masih mempengaruhi situasi pada etnis tertentu tersebut. Baik, selanjutnya next. Nah, kalau berbicara tentang perempuan ini sebenarnya tidak hanya dominasi terhadap perempuan itu sendiri, tapi kita harus bicara tentang perspektif gender. Dalam konsep perspektif gender, yaitu ini sebuah pandangan tentang bagaimana konstruksi sosial budaya itu antara laki-laki dengan perempuan yang dibedakan dalam berbagai hal. Perspektif gender ini berbeda dengan gender yang dikategorikan sebagai gender biologis, yaitu antara perbedaan kodrat laki-laki dengan kodrat perempuan. Dalam perspektif gender, dalam konstruksi sosial budaya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal inilah yang akhirnya mendorong perempuan itu untuk harus lebih giat lagi memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang perempuan seharusnya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan itu. Yang pertama, dalam perspektif gender ada istilah laki-laki itu adalah seorang yang pekerja produktif, sedangkan perempuan adalah pekerja reproduktif. Dari konstruksi gender ini dapat kita lihat bahwa laki-lakilah yang banyak berperan di ranah-ranah pekerjaan yang strategis. Seolah-olah perempuan menjadi kaum yang inferior. Laki-laki menjadi kaum superior. Nah, karena apa? Karena laki-laki dianggap bekerja itu memperoleh penghasilan, ya, padahal perempuan hanya bisa berproduksi, ya, karena punya anak dan seterusnya. Ini adalah sebuah konstruksi gender dalam sosial budaya. Yang kedua, dalam perspektif gender dikatakan bahwa laki-laki itu memang ranahnya harus lebih banyak di public area, wilayah publik. Artinya laki-laki lah yang menjadi garda terdepan dalam sebuah kesempatan. Walaupun saat ini sudah kita lihat, tapi dalam konstruksi sosial budaya hal ini masih didominasi pemikiran-pemikiran itu. Kalau kita tetap berbicara tentang konstruksi gender. Kemudian perempuan dianggap berada di domestic area.
Ya, artinya tetap diposisikan setinggi-tingginya perempuan itu dalam pendidikan, setinggi-tingginya perempuan itu dalam berkarir, akhirnya perempuan itu tetap harus berada di ruang dapur, ya, tetap berada di domestik, mengurus anak, mengurus suami, ya, yang tidak pernah lepas dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti itu. Nah, inilah yang dalam konstruksi gender pandangannya. Nah, kemudian yang ketiga itu laki-laki dianggap sebagai aktor utama, ya, dalam semua kesempatan, ya. Sedangkan perempuan ini hanya sebagai aktor tambahan, aktor pelengkap. Nah, hal inilah selalu yang menjadi kenisbian budaya yang mengakibatkan perempuan itu gamang, perempuan itu galau untuk maju, untuk menjadi orang yang bisa dijadikan sebagai pengambil keputusan atau yang disebut dengan decision maker. Lalu poin keempat, laki-laki itu selalu sifatnya dianggap maskulin, sedangkan perempuan itu dianggap feminim. Artinya apa? Laki-laki selalu dianggap yang paling gagah, yang paling kuat, yang paling luar biasa lah, seperti itu. Ya, keras, tegas, ya. Nah, sedangkan perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, lembut, sabar, penyabar, dan seterusnya. Ini adalah sebuah konstruksi gender yang akhirnya ini menjadi sebuah tekanan-tekanan budaya yang akhirnya menjadi dominasi dan pemikiran terhegemoni tersendiri dalam konstruksi sosial budaya itu sendiri. Seperti itu. Baik, next. Nah, baik, kita mau melihat bagaimana dalam pandangan-pandangan teori. Banyak teori-teori yang bicara tentang feminisme. Ya, baik bicara tentang feminisme sosialis, ya, feminisme radikal, ya, sampai kepada feminisme liberal. Saat ini perkembangannya sudah kepada pembicaraan kepada post feminisme, ekofeminisme, dan seterusnya. Hal ini sudah mulai berkembang. Nah, berbicara tentang rujukan-rujukan teori, ada banyak referensi yang bisa kita jadikan sebagai sumber bacaan literasi kita. Nah, kalau di antara di sini peserta ada yang meminati tentang kajian-kajian gender, itu menarik sekali kalau dasar pemikiran awal berbicara tentang feminisme, teori-teori feminisme adalah bukunya Rosemary Thom, ya, Feminism Talks. Itu bagus untuk diawali, ya, kemudian Virginia dan seterusnya. Nah, saat ini tokoh-tokoh post feminisme juga banyak berkembang seperti Julia Kristeva dan seterusnya, tokoh-tokoh post feminisme. Nah, jadi pandangan-pandangan teori ini di awal ada yang memang memposisikan secara hierarkis antara laki-laki dengan perempuan secara sosiokultural. Artinya memang disadari bahwa seperti kita baca apa yang disampaikan oleh filsuf juga, ya, seperti pandangan-pandangan Aristoteles misalnya tentang bagaimana hierarkis antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini juga bisa kita lihat perkembangannya sampai ini. Ada pandangan-pandangan yang memang perempuan itu dianggap adalah kaum yang memang the second class, kelas kedua. Seperti itu. Lalu sedangkan dari aspek biologis, ya, pandangan-pandangan teori ini dan aspek psikologis, kalau kita berbicara tentang kajian antropologi perempuan, bahwa memang perempuan itu mempunyai dinamika yang panjang, menjadi isolated, ya, terisolasi dalam long time, waktu yang sangat panjang, seperti itu, ya. Nah, jadi secara biologis dan aspek biologisnya ini hal ini dirasakan. Nah, kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Margaret Mead dalam buku-buku kajian antropologi psikologi, ini juga banyak memposisikan bagaimana perempuan itu banyak mengalami hal yang dilema, ya, terikat dalam sebuah budaya-budaya tertentu. Nah, ini pandangan-pandangan teori yang bisa menjadi rujukan dari aspek-aspek biologis dan psikologis. Ada lagi pemikiran, katakanlah pemikiran Sigmund Freud.
dalam teori psikoanalisis yang saat ini banyak digunakan oleh orang-orang psikologi. Ya, walaupun saat ini sudah banyak juga digunakan oleh orang-orang antropologi psikologi. Nah, ini juga banyak membicarakan bagaimana perempuan mengalami dilema. Kenapa perempuan belum menikah dan seterusnya. Nah, ini bisa nanti berdampak bagaimana perkembangannya ke era saat ini yang kita sedang hadapi. Baik, next. Bu Ros, bisa ini sebentar apa? Beberapa peserta melaporkan suaranya kurang keras, Bu. Mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan, Bu. Agak jauh mungkin Ibu dari mic-nya. Halo, Mas. Bisa didengar? Masih kurang keras, Bu ya. Tadi pagi kita ngobrol agak keras, Bu. Ini saya nggak Bisa, tahu Bu, ya? ada apa ini, Mas. Oh, iya. Ya udah, Bu, nggak apa-apa, Bu. Udah diteruskan aja. Saya kurang tahu ada apa suaranya. Iya. Halo, ini Ya, jelas, silakan, Mas. Bu. Halo. Halo, ya. Ini- Ya mungkin agak didekatkan aja nanti itunya, Bu. Ini Ibu, udah jelas, Mas, belum ya? Masih. Udah, silakan aja, Bu, diteruskan aja. Iya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya kurang tahu ada apa ini, Mas. Maaf ya. Iya, jadi nah kalau kita kaitkan dengan era saat ini, atau mungkin saya pasang headset saja, Mas. Halo, Mbak. Boleh, Bu, seperti tadi pagi, Bu, boleh. Tadi pagi agak keras, Bu. Ya, ini memang nggak dengar ya, Mas. Dengar cuma ini tidak seperti Prof Albertin tadi keras gitu. Oh gitu ya. Oke, tapi dengar ya, Mas ya. Iya, kedengaran si peserta kalau mengeraskan suaranya kedengaran. Oh baik, mohon maaf Mas. Atau saya coba pakai ini headset. Boleh, Bu, boleh. Ya, Coba, Bu, dicoba aja. ya mohon izin. Iya. Iya, sambil Bu Ros mencari memperbaiki mic-nya. Saya sebagai host memberitahukan kembali seperti yang saya sampaikan di chat dengan di Q&A agar para peserta mengisikan form yang linknya ada di chat. Di form itu, karena kita kemarin agak kelupaan di form itu agar mengisikan nama lengkap dengan emailnya untuk kami bisa mengirimkan dan membuat sertifikat untuk Bapak Ibu yang hadir. Ya, untuk sampai saat ini tadi kita cek udah 60 orang yang mengisikan, sementara peserta kita ini Halo, saat Mas. ini peserta. Halo Mas. Ini bisa gimana Mas suaranya? Iya, masih sama ya. Oh, Berarti ada masalah di mana Lanjut ya? aja, Bu. Baiklah. iya, baik, mohon maaf mungkin ada kendala di suara ya. Nah, Baik. itu agak keras tadi, Bu. Pas Ibu dekat tadi agak keras, Bu. Oh, begitu. Baik. Nah, itu gitu, Bu. Ya. Oh ya, baiklah Mas. Ya. Baik, saya akan melanjutkan, mohon izin. Nah, kalau kita kaitkan dengan era saat ini, ya bagaimana kondisi yang masih kita rasakan, ya perlu kita pahami bersama bahwa era pandemi ini belum berakhir, walaupun kita sudah memasuki yang namanya new normal. Ya, berdasarkan data yang saya peroleh sampai hari Senin, memang kondisi kita masih bertambah terus ya. Ada sekitar 847 itu masih terpapar, pertambahannya sampai data terakhir di 8 Juni 2020. Nah, kemudian di Sumut, Sumatera Utara sendiri itu kasusnya memang lebih sedikit menurun, namun jumlahnya sampai hari Senin itu 605. Nah, di era pandemi ini yang kita mulai dari bagaimana isu ini berkembang di bulan Desember tahun 2012 yang bermula dari Wuhan, lalu di Indonesia yang mendapat kritik tegas dari beberapa pakar antropologi, khususnya yang berbicara tentang kajian-kajian gender, ya. Nah, itu ada rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah, bagaimana keterlambatan kita dalam menghadapi virus ini, sehingga di Indonesia itu baru dirasakan di bulan Maret tahun 2020. Sehingga di bulan April inilah kita mengalami gejolak yang cukup luar biasa,
ya 200 sampai 300 orang per hari itu terpapar ya COVID-19. Nah, akhirnya kita diberlakukan yang namanya WFH dan stay at home ya. Nah, semuanya berdampak dalam berbagai sektor, termasuk dampaknya juga bagi perempuan-perempuan, apalagi perempuan-perempuan yang selama ini tidak berada bekerja di rumah saja ya, bahkan di luar rumah. Itu juga mendapat perlakuan-perlakuan yang yang saat ini banyak kajian-kajiannya itu merasa terus meningkat justru di era pandemi ini bagi kondisi perempuan. Lalu di bulan Mei di sini kita mengalami puncaknya 500 sampai 600 orang setiap hari terpapar. Ya, kemudian di bulan Juni ini juga masih ada, walaupun kita masih sudah mengalami yang namanya situasi baru ya, atau yang dalam istilah antropologi saya menyebutnya new culture ya, budaya baru ya, atau new normal yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kita nggak tahu apakah ini berakhir ya, yang secara prediksi itu di bulan Juli, bahkan ada prediksi lagi itu di akhir Desember, bahkan akan ada gelombang kedua. Inilah situasi yang kita rasakan di era pandemi ini, dan semuanya ini juga sangat berdampak bagi kaum perempuan tentunya. Baik, next. Nah, perlu kita lihat bagaimana sebenarnya peran perempuan itu sesungguhnya. Nah, kalau kita bicara tentang peran perempuan, sebelum kita masuk ke bagaimana peran perempuan itu di era pandemi saat ini, itu bisa kita lihat ya, peran perempuan saat ini itu memang sangat penting karena ini menyangkut tentang ketahanan keluarga. Nah, kalau kita membaca bagaimana di tahun 2016 ya dikeluarkan ini ya buku panduan ya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada masa itu, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi perempuan khususnya dan juga pada umumnya ya, bahwa prinsip ketahanan keluarga itu yang utama memang yang pertama itu harus berlandaskan ya tentang sebuah legalitas dan keutuhan keluarga itu seperti apa di dalam keluarga itu sendiri, khususnya ayah, ibu, dan anak misalnya sebagai trisentra dalam kehidupan di keluarga. Nah, kemudian peran perempuan di sini ya memang harus mendapatkan legalitas ya, walaupun sesungguhnya masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan itu sendiri di keluarga. Nah, kemudian secara ketahanan sosial budaya, perempuan itu memang harus mendapatkan hal yang setara dengan laki-laki. Ya, jadi ada prinsip-prinsip kesetaraan seperti itu secara sosial budaya, dan dalam konteks ketahanan keluarga ini tidak boleh dibedakan. Nah, kemudian juga peran perempuan dalam bidang ekonomi juga misalnya. Ya, artinya perempuan itu bekerja dan seterusnya. Nah, dianggap perempuan di rumah itu bukan bekerja, tapi sebagai ibu rumah tangga. Sesungguhnya adalah perempuan di rumah itu adalah walaupun bekerja secara domestik, dia tetap sebagai pekerja walaupun di rumah. Nah, ini juga dalam prinsip ketahanan ekonomi. Kemudian dalam ketahanan fisik, sesungguhnya ini yang menjadi peran perempuan, artinya selalu dibedakan bahwa perempuan itu secara fisik lemah, tidak kuat, dan seterusnya. Padahal ini adalah sebuah stereotip dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian secara ketahanan psikologi juga perlu diperhatikan ya, bahwa kehidupan seorang ibu di dalam keluarga itu sangat penting, sehingga psikologi harus bisa dinetralisir sehingga kehidupan untuk pertumbuhan motorik anak dan perkembangan anak dan seterusnya itu menjadi kekuatan ya dalam sebuah ketahanan keluarga. Nah, lalu ini menjadi urgensi di dalam keluarga, apalagi sekarang kita mengalami yang namanya era pandemi ini ya, atau COVID-19 ini. Oke, next. Baik, nah karena tema kita berbicara tentang strategi budaya,
maka saya akan mengaitkan ya bagaimana nantinya ya peran-peran perempuan itu dalam strategi budaya atau yang berkaitan dengan era pandemi saat ini. Ya, seperti itu. Baik, next. Ya, dalam next. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang strategi budaya bagi peran kaum perempuan, ini bisa kita melihat bagaimana pendekatan budaya sebagai cara hidup manusia, ya, untuk bagaimana perempuan itu nanti bisa bertahan di dalam kehidupan walaupun saat ini sedang mengalami yang namanya era pandemi ini. Nah, jadi cara hidup manusia itu dalam pendekatan budaya yang harus diperlihatkan adalah yang pertama, perempuan ya berperan bisa mengedukasi ya, memberikan pendidikan bagi yang utama dulu adalah keluarga tentunya. Anak ya, dan kerabat-kerabat yang ada di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran. Misalnya dikatakan adalah karena ketahanan keluarga itu dimulai dari ibu itu sendiri di awal, sehingga bagaimana dia mengedukasi anak ya, yang kita kenal dengan budaya untuk mencuci tangan, pakai masker ya, menjaga ketahanan tubuh dan seterusnya. Nah, edukasi ini dibudayakan, ini memang lahir dari ucapan-ucapan seorang ibu yang bisa didengar oleh anak. Ya, ini pendekatan budaya yang utama. Karena apa? Karena bahasa ibu inilah bahasa yang dominan bagi mengadopsi atau mentransfer budaya kepada anak itu sendiri. Nah, kemudian cara hidup yang harus dilakukan, ya perempuan itu harus bisa memperkenalkan budaya-budaya baru itu. Jadi ada prinsip-prinsip gotong royong yang memang dari dahulu ini menjadi sebuah budaya kita, dan ini harus bisa tetap dipertahankan walaupun di era pandemi saat ini. Nah, ini perlu ya. Nah, karena ini menjadi sebuah dasar landasan kita untuk untuk kehidupan yang ada khususnya dulu di keluarga. Kemudian bagaimana perempuan itu bisa berperan dalam pendekatan budaya ya sebagai cara hidup, yaitu bagaimana memperkuat komunikasi. Ya, saat ini ya baik bekerja di domestik maupun di publik itu harus menggunakan komunikasi virtual. Ya, sehingga ada hal-hal yang bisa positif ya, pembuatan film bernuansa daerah ini bisa dijadikan sebagai strategi budaya bagi perempuan untuk memperkenalkan ya hal-hal yang positif yang dibudayakan, tidak hanya untuk keluarga tapi juga untuk masyarakat tentunya. Nah, kemudian pendekatan budaya ini bisa melibatkan aktor-aktor lokal ya, dan ini sebenarnya umum. Bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dalam sebuah pendekatan budaya dalam era pandemi saat ini. Nah, yang saat ini kita rasakan banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah namun kurang bersentuhan dengan masyarakat. Kenapa? Karena kurangnya pendekatan budaya dalam hal ini ya. Pendekatan budaya menjadi hal yang nomor sekian, sehingga yang diutamakan adalah pendekatan ekonomi dan pendekatan secara hukum. Nah, seperti itu, sehingga hal ini bisa mengganggu ya dalam proses untuk mengatasi cara-cara bertahan hidup di era pandemi ini. Kemudian sebenarnya strategi budaya yang harus kita lihat pada saat ini adalah melibatkan tokoh-tokoh adat. Karena tokoh-tokoh adat ini menjadi penting sekali bagi untuk pendekatan ke masyarakat ya, sehingga tidak terjadinya konflik-konflik horizontal, konflik vertikal yang kita lihat saat ini. Bagaimana penolakan masyarakat ketika mereka dikatakan terpapar virus COVID-19 ini. Nah, ini perlu menjadi sebuah strategi budaya dalam pendekatan antropologi sesungguhnya di era pandemi saat ini. Bisa digunakan oleh pemerintah ya, kemudian pengambil kebijakan ya, baik itu kaum perempuan maupun kaum laki-laki, demikian. Baik, next.
Ya, ya. Nah, selanjutnya saya akan menggambarkan ternyata di era pandemi saat ini adalah yang menjadi persoalan yaitu bagaimana ternyata data yang menunjukkan di dunia, khususnya di negara-negara yang terdampak banyak penyebaran COVID-19, khususnya seperti di Cina dan Amerika misalnya, dari data menunjukkan ternyata lebih banyak laki-laki yang terdampar COVID-19 daripada perempuan. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli yang ada di Inggris, katakanlah seperti itu. Nah, dari data ini dijabarkan bahwa ternyata penyebab kenapa laki-laki justru yang lebih banyak mengidap penyakit dan terpapar COVID-19 ini akibat karena kurangnya kepedulian terhadap kesehatan. Contohnya misalnya salah satu contoh laki-laki yang merokok. Nah, ini justru gampang mengakibatkan terpaparnya COVID-19. Nah, ini data yang menunjukkan seperti itu. Di Indonesia kita belum menemukan berapa jumlah data antara laki-laki dengan perempuan. Nah, berdasarkan literasi yang saya baca, bagaimana ternyata di dunia ada beberapa negara, katakanlah misalnya di Selandia Baru, Jerman, Taiwan, dan Norwegia, yang leadershipnya adalah perempuan, ternyata mampu menangani, punya strategi ya untuk mengurangi terpaparnya COVID-19 ini. Nah, katakanlah misalnya yang ada di Selandia Baru, ya, ini adalah beberapa pemimpin perempuan yang mampu menangani masalah COVID-19. Nah, katakanlah misalnya di Selandia Baru, pemimpin perempuannya cepat tanggap. Ya, langsung membuat sebuah strategi tanggapan dini, langsung memberlakukan yang namanya lockdown. Itu di Selandia Baru. Nah, sedangkan di Jerman itu pemimpin perempuannya langsung membuka opini publik. Nah, berbicara terbuka dan transparan ya mengenai tantangan di negara tersebut ya dalam menghadapi era pandemi, itu yang dilakukan. Nah, kemudian kalau kita lihat di Taiwan yang saat ini secara zonasi itu lebih dekat dengan Cina yang memang menjadi sentranya penyebaran COVID-19 di Wuhan, itu justru bagus ya. Nah, kurang tersebar penyebaran COVID-19 ini. Nah, ternyata pemimpin perempuan di sini berperan. Nah, mereka langsung membuat sebuah pusat pengendalian epidemi. Nah, itu di Taiwan dengan cepat memproduksi alat pelindung diri. Nah, seperti itu. Ini adalah hal-hal yang dilakukan atau strategi yang dilakukan oleh pemimpin perempuan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di negaranya. Nah, termasuk juga di Norwegia. Nah, pemimpin di Norwegia, seorang perempuan ini juga membuat sebuah strategi dengan lebih mengutamakan tentang kesehatan mental. Ini lebih fokus kepada penanganan anak-anak. Nah, demikian. Hal inilah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin perempuan di dunia sehingga bisa mengakibatkan negara-negara ini mampu mengantisipasi penyebaran COVID-19. Nah, padahal perlu diketahui bahwa ternyata pemimpin perempuan di dunia ini secara data itu hanya 7%. Nah, tapi dengan kondisi penyebaran COVID-19, ya beberapa pemimpin perempuan ya di negara-negara yang disebutkan tadi itu justru bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Demikian. Nah, sedangkan di Indonesia kita lihat pemimpin perempuan minim. Katakanlah salah satu contoh misalnya di Jawa Timur, ya gubernur dan wali kota adalah perempuan. Nah, di awal-awal penyebaran COVID-19, saya sangat salut dengan cara bekerjanya wali kota Surabaya, Bu Risma. Bagaimana cepat tanggapnya terhadap penyebaran itu. Tapi yang tidak bisa diantisipasi ini adalah bukan karena kebijakan pemimpin perempuannya, namun memang banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhirnya orang banyak masuk dan
bisa mengakibatkan terpaparnya COVID-19 ya, keluar masuk kota Surabaya dan seterusnya. Hal ini yang kita lihat ya. Sehingga saat ini secara data Jawa Timur menjadi salah satu provinsi terbesar ya sesudah Jakarta, demikian. Baik, next. Nah, itulah kira-kira strategi. Baik. Nah, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya ya strategi budaya yang dilakukan ya khususnya bagi perempuan untuk menghadapi yang saat ini kondisi era pandemi ini, ya saya bisa memahami bahwa kultur kita ini harus kita sadari sangat unik ya. Bagaimana perempuan Aceh, perempuan Jawa, perempuan Sunda, perempuan Batak, perempuan Minang, ya perempuan Bugis dan seterusnya. Ini punya karakter budaya tersendiri. Sehingga kesulitannya adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah terinternalisasi dan terenkulturasi bagi kehidupan ini menjadi masalah besar untuk mengatasi era pandemi saat ini. Sehingga hal inilah yang perlu dikuatkan. Ya, strategi budaya dimulai dari perempuan. Perempuan ada di dalam kehidupan di rumah tangga tentunya. Nah, jadi harus ada proses internalisasi sebagai strategi budaya dan ada enkulturasi. Nah, enkulturasi budaya baru atau dalam istilah antropologi yang kita sebut sebagai new custom. Nah, jadi budaya baru ini harus diwariskan ibu ya sebagai seorang perempuan kepada anak di tengah-tengah keluarga. Nah, untuk apa? Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini harus menjadi poin penting ya, karena untuk menciptakan budaya baru, untuk mengenkulturasikan budaya itu tidak bisa dengan mudah. Nah, sehingga ini harus ada proses yang harus ditularkan. Dan itu harus dilakukan oleh seorang perempuan karena dia berada di tengah-tengah keluarga. Dan bagaimana saat ini kita lihat di Indonesia juga dominasinya adalah perempuan jauh lebih banyak. Bahkan perawat-perawat itu justru lebih banyak. Secara data 71% itu perawat adalah perawat perempuan. Nah, jika budaya-budaya baru atau new custom ini diinternalisasikan, dienkulturasikan kepada anak-anak, kepada masyarakat, kepada pasien, ini bisa mengakibatkan positif impact ya, dampak positif bagi kondisi ya, termasuk kondisi psikologis ya yang ada saat ini yang dialami oleh masyarakat. Nah, ini adalah menjadi poin penting dari sebuah strategi budaya menurut saya. Next. Baik. Nah, jadi budaya itu adalah sebuah produk. Sedangkan proses dari budaya itu disebut dengan kebudayaan. Nah, kebudayaan itu harus dibiasakan. Proses kebiasaan itu harus secara terus-menerus. Sehingga dia menjadi sebuah adat istiadat atau menjadi sebuah tradisi. Nah, kesulitannya saat ini adalah prosesnya ini sangat lama, sangat panjang. Membudayakan itu harus membutuhkan waktu, kesabaran dan seterusnya. Nah, dan ini harus dimulai dari sebuah kebiasaan atau tradisi baru di rumah. Jika tradisi ini tidak dimulai di rumah, ya, bagaimana seorang ibu mengajari anaknya untuk hidup bersih, cuci tangan, ya, menggunakan protokol kesehatan di rumah, ini sama saja sia-sia jika hari ini kita menghadapi yang namanya new normal. Jika di kantor, jika di pasar, jika di mana-mana ini dikampanyekan, justru menurut saya ya ini akan lama. Jadi dimulai dari rumah, tradisi baru di rumah. Nah, jadi ibu harus mengajari anak di sini dan ini akan dia bawa keluar. Nah, kemudian tradisi baru ini harus di sekolah. Ya, walaupun saat ini belum diberlakukan misalnya, tapi nantinya ini harus dibiasakan. Ya, tradisi-tradisi harus dibiasakan. Jika kita tidak mau mengalami
gelombang 2, 3 dan seterusnya untuk penyebaran COVID-19 ini. Kemudian tradisi ini harus di lingkungan. Yang sekarang ini kemana-mana kita harus menggunakan masker, ya kalau boleh tetap ada sabun yang dipegang, ya kemudian ada sarung tangan dan seterusnya. Dan ini menjadi sebuah kampanye budaya. Nah inilah strategi yang harus kita lakukan. Jika ini tidak dimulai dari cara-cara ini menurut saya dari pandangan antropologi akan menjadi sebuah hal yang mustahil. Dan ingat bahwa prosesnya ini tidaklah seinstan yang kita bayangkan. Baik, next. Ya, itulah kira-kira yang bisa saya gambarkan sehingga perlulah penekanan ya, walaupun kita mempunyai multikultur ya, banyak budaya ya, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan keunikannya, dan ini perlu menjadi satu budaya baru yang harus kita tanamkan yang dimulai dari proses di rumah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Nola Tegodang, Bu Jul, CC. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih presentasinya Ibu Dr. Rosra Madana. Mungkin kita bisa simpulkan